Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilaihi tariqan salila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila wa ba'atha lana sayyidana wa nabiyyana wa dhukrana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ibna abdillahi mu'allima wa rasulah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bukrata wa asila wa ba'du fa ya ibadallah ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala haqqa tuqatih wa ta'ati rasulih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fa humul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah tsumma ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan Mukarram wal muhtaram akhirnya karam Bapak Haji Sintara beserta keluarga, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Babul Huda beserta pengurus lainnya. Kita doakan semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa ada dalam rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Segenap hadirin wal hadirat jamaah rutinitas majlis taklim, majlis mudzakar wa taklim bulanan yang diadakan setiap awal minggu, tepatnya Senin malam Selasa pertama. Hari ini kita berada pada tanggal 4 Rabiul Tsani 1446 Hijriah, jumlah hari yang 30. Berbarengan kita berada pada tanggal 7 Oktober 2024, jumlahnya pun sama 30. Taklim kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, bulan kemarin kita membahas tentang larangan tidur, tertawa dan musibah. Kita sudah bahas. Hari ini kita pindah judul, yakni judul pengajian malam ini sesuai dengan apa yang kita rasakan, terutama diri saya sendiri, teguran Allah Subhanahu wa ta'ala, teguran kepada hambanya yang lanjut usia. Artinya yang tua-tua, yang umurnya tua kayak saya, ini kudu gagah pikiran masuk ilmu. Bukan berarti yang muda tidak ditegur, yang muda lagi diprototi nama Allah ini. Maka mudah-mudahan judul ini menginsafi, menyadari kita bahwa kita ini hidup tinggal sedikit sisa. Jangan nanti malakal maut udah sampai depan rumah baru menjabakan kita, belum ada persiapan untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengaja judul ini kita bawakan malam ini agar kita hidup lebih berenergi. Hidup orang kalau ingat mati, hidupnya disiplin, hidupnya benar, hidupnya apik, zuhud, bersembarangan. Sebab maaf, satu yang kita takuti adalah mahkamah ilahi. Kalau mahkamah orang banyak pembela, yang salah aja dibela. Di dunia yang salah aja banyak yang membela. Sebab dirinya banyak. Ya harap
ini. Oleh karena itu mudah-mudahan judul ini ya, kita awali dengan surah Al-Hasyr, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Allah ngomong sama Nabi, omongan Allah dalam Al-Quran, dan tidak pernah kami jadikan Muhammad orang yang sebelum kamu itu hidup abadi. Tidak ada di dunia yang abadi. Betul. Pasti punah, panah. Oleh karena itu gunakan waktu sebaik mungkin. Saya datang 4:30. Di sini belum ada orang. Saya berperasaan wah nggak ngaji, tapi ada tenda. Apa ini ngamal ini pakai ngaji pakai tenda? Ternyata ini belum sempat dibongkar. Gitu ya. Banyak orang tapi tidak efisien Pak. Nah, mari kita telusuri apa yang ditegur Allah untuk menyadari kita sisa hidup ini. Sebab ini melatar belakangnya diri saya. Barangkali bapak-bapak yang muda kurang tertarik di judul. Sebab yang muda secara adat masih lama matinya. Tetapi yang muda kadang-kadang juga itu disiksa kalau malah mau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bina wa bikram fid darain amin. Angkat tangan kita dua-duanya, ikutin bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Barakallahu. Bapak hadirin, pelan-pelan ya, kita masing-masing meraba diri kita. Ada ungkapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jatah kontrak hidup, di mana seorang sahabat bernama Anas bin Malik, beliau wafat 711 Masehi. Ini orang hidup di Madinah, tidak jauh sama Nabi. Nabi kemana saja, Nabi bagaimana saja, dia selalu ngutip, ikuti Nabi. Beliau dengar langsung apa yang disampaikan Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi buat kita nih yang ada di masjid Babullah? Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kasih ultimatum, kasih teguran. Mudah-mudahan yang ditegur hidup. Kadang-kadang kita main ditegur aja, main ditelepon aja. Ayo ngaji, emang ayo ngaji. Nah itu, nggak punya jadwal, ngaji, lain nikah, tahun lalu. Dulunya masing-masing punya jadwal. Untung ustaznya datang 4:30, kalau datang habis maghrib silakan 17. Saya berusaha untuk
untuk disiplin waktu. Ini orang Indonesia ini penyakitnya 3. Ini belum ketemu obatnya. 3K. 3K. K pertama kutil. Penyakit kutil. Kurang teliti. Hidupnya sembarangan. Makanya ada peribahasa teliti sebelum membeli. Kurang teliti orang Indonesia, serampangan. Harusnya kan think twice, do once. 2 kali berpikir, baru bertindak sekali. Kita terbulat. Bertindak dulu baru mikir. Rugi aing, goblok siapa? Kak kedua kurang. Kurang rapi. Ya. Ngaji menonton pakaian sama. Kudis kurang disiplin. Ya. Gak bisa catatan DKM. Bikin jadwal. Tempelkan tadi dina Jumat pengajian. Orang tahu. Akibat dari kudis kutil kurang, jadi kunyuk. Atau marah, atau ngambek, goblok. Jeblok masih di terbaik. Saya punya pola begini kalau ngaji. Saya aja takut sama Allah. Siun sama modal aing. Kata Nabi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yanzuru. Sesungguhnya ini kata tidak ditawar. Pada prinsipnya, pada dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yanzuru. Ada kata nazoro yanzuru, ada ro'ayah. Kalau yanzuru di bahasa Arab ini sangat sensitif artinya ya. Yanzuru ini melihat sambil menelaah. Kalau ro'a melihat sekilas pandang. Yanzuru kita melihat jadwal TV olahraga voli pantai, yanzuru kita. Apa begitu nonton? Voli pantai. Ya, kalau ro'a sekilas pengajian itu jalan aja. Jadi kurang ini enggak konsep. Allah memperhatikan, selalu memperhatikan siapa yang dapat prioritas perhatian dari Allah. Dalam hadis ini, ila wajhi syekh, kepada orang yang umurnya rada-rada tua, yang udah gaek di atas 60. Yang tua-tua lagi diperhatiin oleh Allah, dilihatin siang malam, sobahan ramasaan, dari pagi-pagi budak, pagi siang sore malam dilihatin. Allah nanya ke malam dia pengajian ke Allah, kita di telepon gerak datang. Alhamdulillah, lari. Bukan kebanyakan lupa, kurang memperhatikan. Jangan berdalil manusia sifat lupa. Norak dalil udah gak laku. Saya kurang seneng ambil klasik-klasik. Manusia sifatnya lupa. Kulubani Adam Fatawun Bukhar Fatawi Atawabun Prek. Tusuk dari tadi agar kita lebih disiplin. Betul Pak? Yang tua-tua usia lanjut diperhatikan, ditelaah, dilihatin sama Allah.
bukan sekedar dilihat, ditegur langsung. Wa yaqulu, Allah ngomong begini, kata Nabi, ya abdi, wahai jemaah masjid Babul Huda. Seorang orang yang masjid orang dia namanya. Seorang orang, dia asli namanya. Nanti dia semua buntai kali. Teman orang buntai paling 4,5 bulan. Yang mengira-raja ke bambu cincin dan berapa orang dilepati. Imam masjid bilahkan masjid dong di dia ayahnya. Oh di mana? Ya. Apa teguran Allah? Ya abdi wahai hambaku. Yang udah ada tua-tua aneh yang umur di atas 560. Kontraburo sinuka. Umur engkau udah lanjut, hidup udah lama, kontrak mati sedikit lagi. Kalau 60 tahun umur, itu 60 tahun hidup. Lama gak hidup itu? Lama. Kalau dia meninggal 61, berarti setahun dia mau udah ada jalur. Begitu. Sudah lanjut usiamu, padahal kalau nggak ditegur dia, oh begitu kok, masih nggak berangkat baik, masih nguruskan partai, partai. Beda pilihan, terserah, kepenting persaudaraan terpelihara. Begitu anjing. Malu kan calon nanti lu. Kalau nanya pilihan nama nanti ini mah tenir anjingnya. Begitu orang ngomong supaya jelas. Umur udah tua. Apa tanda-tanda umur udah tua? Seetik dari menang ayat tangan hiji rokok jilduka kulit ngesekali isu lihat bentar aja jangan jauh-jauh lah kita lihat pada kenyum marah ya maka yang cantik tidak boleh somset. Yang gagah pun tidak boleh sombong. Berkata bahasa Sunda, beautiful is only skin deep. Non arti. Kecantikan cuma setebal kulit. Asal kulit kalau disuke, ya. Terus ini, maka ini lamun dan liwat. Anak mengerti manusia dia. Guru mah pembuat kayu bedak. Sebab kulitnya udah nggak meresap bedak, nggak rada-rada. Udah nggak ada benda cairnya karena risuk. Itu bedak tertenapau. Kalau lili pakai bedak, kudu pakai cair lah dia minyak. Itu dunia. Kulit udah pada kis kulit. Maka Islam melarang operasi plastik, operasi baja, operasi kayu. Saya nawe nikmati pemberian Allah. Kita jadi tidak mesen, kita bil api Pak. Enggak. Maka jangan ribut keturunan sampai sekarang masih ribut keturunan Nabi. Yang jelas kita keturunan ini keturunan si Kobel orang. Kobel anak Nabi Adam, adina Habil dibunuh mati. Kita keturunan Kobel, penjahat kita itu. Ayo masuk. Apa gini kali masih ribut keturunan?
Inna akramakum indallahi toh aing bareto ayeuna aya pengen ayeuna tato kulit isu kedua wadaqqa azamuka tulang udah pada keropos. Kalau bahasa sekarang tuh pengakuran. Lihat orang tua dah. Yuk ya, mudah Duit lo baget. Ngomong tuh bawa duit. Berat. Serada hipu. Ibarat mobil sasis sampai seloyong. Jelas kamana dia bulus. Geus timbang itu mah Madura. Maka saya kurang setuju kalau ada orang tua ngomong, aduh apa kabar Pong Pak? Aduh Ustaz, ujung malahnya badan enak badannya, pala beliau sepuluh baik di sekolahnya, entah sakit juga. Mereka orang tuh ngomong gitu. Tadi omongkan deh, lah mobil keluar 75, mobil panggot beda jam 2024. Banyak syukur nikmat. Orang tua kalau nggak sakit, maka dia tidak pernah merasakan sehat. Maka ada peribahasa dari Quran. As-sihhatu tajun ala ru'usil asihah. Kesehatan itu mahkota hidup. Tidak bisa dibayar sekian miliar. Duit nggak ada batasan, tapi kesehatan tidak bisa dibeli. Mahkota hidup. Tidak ada bandingnya sehat. Jelema namun sehat, kumaha geuna wae. Sehat ngaji, habis ngaji dahar wudu. Boros 2 bungkus sehat. Luka aya nu aya bante aya. Ada nanti. Aneh. Maki we geus lah di sekolah di aya sekolah. Ngaji sehat mana dieu? Dakos aja aleulah. Habis ngaji sholat isya jeung witir. Beres bisa pikir, uduk, kencing yang bener, karap gogo, sehat. Kulit kisut, tulang keropos, mau bisa dielas. Wayana. Nah yang tua-tua makanya bapak, jadi kan. Orang yang datang berdua sholat maghrib jam 5.55 satu orang yang usia 70 sama orang yang usianya 25 di rumah dua aja beda usia datang ke masjid gede mana pahala secara rasio lamun itu kalau datang awal waktu boleh jadi ketua tapi yang muda datang siang hari akan mendapatkan jempol jadi anak muda sama orang tua ke masjid bareng sholat maghrib jam 5:30 udah datang gede mana pahala gede budak orang maka kata Nabi gunakan masa mudamu sebelum tua. Saya tidak yakin orang yang tua orang yang usianya tua lagi ibadah saya tidak yakin kalau mudanya nggak biasa itu udah kaidah udah dari kenapa orang tua yang tua-tua
berat ke masjid, mudanya nggak biasa. Ya kan? Orang yang biasa ngaji, nggak ngaji, itu badannya nggak enak. Kayak kok dulu. Yang biasa ngaji nggak ngaji, sama yang biasa mabok nggak mabok, pusing. Maka kebiasaan ini sejak muda dibiasakan. Baik ini kebaikan terutama, apalagi keburukan. Nah, kalau kulit udah kisut, mata udah ngelop, rambut udah luntur, tulang susah Pak, duduk lama, bangunnya susah, diri lanjut. Maka jadi imam sholat udah gampang, dilamain takut ada yang geledak, dicepetin apalagi ngebusuk. Nah, kalau udah begitu, waqtaraba ajaluka, batas ajalmu sudah dekat. Nikmat. Saya banyak saudara 3 hari ini kurang enak badan ini. Ya. Maka pagi-pagi saya udah ke pasir, saya keluar kampung korek-korek jam 8. Malamnya bunga haul. Maka kemarin maaf udah bisa datang. Waktu ada acara di sini, saya utus itu DMI, Dewan Masjid Indonesia. Kalau pakai peringatan pagi sekarang, saya nggak bisa kemari. Acaranya Musyikilannya baru mulai, Nabi belum baca. Tapi meskipun saya nggak hadir di sini, hati kita ada. Insya wahana kudumuka ilayya. Orang yang udah tua jalan lagi ego. Bener jalan. Setruk kita. Dek nyomot sangu jadi biru ke sambal. Ada. Nah, saya cerita Pak. Setahun yang lalu saya bawa pengantin, menyerahkan pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan di Cikampek. Akan nikah maksudnya. Kita dari pihak laki-laki. Nah, pada acara pernikahan itu penghulunya sampai kadang-kadang saya kode, penghulunya begitu Pak tangan. Kesetno atau ganti anjing. Maaf ya, bertumbak masih jabat. Gak pernah begitu Pak. Menes. Ya Allah, itu bakal menghulu ya. Kan ijab kabul kan penghulu megang tangan laki-laki. Betul? Wahai saudara Fulan bin Fulan, aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan saudara Fulan yang orang tuanya berwakil kepada saya dengan mas kawin 1 kintal emas kontan. Jadi tangannya mengambil tangan laki biru kau. Aku aja. Iya benar ya. Iya. Jadi gitu tak tangan teh. Kalau tepuk harusnya kan pegang tangan pengantin laki-laki. Jadi karena itu keperluan hari balikan dari angkat pulang apa keluar saya melapor dulu lah. Ya terkira tangannya yang penghulu masih pakai wae. Oh segera apa boleh buntut daripada kepeng. Dia pada tangkang. Saudara siapa nama? Jadi Indonesia nggak bisa Pak pakai tangan kepeng. Aduh. Dia Pak. Susah Pak orang muda. Kata Allah pastahim ini, hambaku yang tua-tua, ada rasa malu dong padaku.
entong di SMS wae, entong di tegur wae, entong di telepon wae. Geus kolot mah, salat maghrib setengah genep geus kararumpuh di dinya tah. Kolot. Bagusan mana mati di masjid apa di rumah? Pan diumumin di masjid. Berita duka cita. Wah, sana modal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cok itunya. Telah berpulang ke rahmatullah, dagu bin goblok. Masih dagu banget. Di mana? Di masjid. Buat amat. Padahal kerti kita teh. Kepaleset buka. Belum tentu sembahyang dia, tapi meninggalnya di masjid babul pula. Kerti kepaleset, nggak pula. Coba lamun dia anak tinggalan. Itu ganas, pasti negatif, singkir. Wah, hati dia di rumah itu. Padahal cegah dana set, cuma liwat, sampai enggak. Jadi sedikit banyak tuh ada doa buat orang itu. Tuh ya. Asaimin saya batik. Hei orang-orang yang tua, lanjut usia, hendaklah engkau memiliki malu kepada saya. Aku malu kata Allah. Min saya batik karena ketuaanmu anku azibahu binar. Kamu tua dosa banyak, aku masukkan ke neraka disiksa, aku malu. Pandai. Allah nggak tega nyiksa orang tua. Setua itu dosanya banyak. Maka yang tua kudu gelap pikiran. Ayo sekolah dia. Ayo nama waya yang kamu si cinta sering mereka bergerak goblok lain. Tuh, jadi kita kalau kata hutan menyingkir layar. Cakep dapat di masjid babul udah setengah genap mamian wa'anan mangcai. Anget kata ini sepi banget pasti. Keseluruhan tahu yang bersalah. Dulu orang dulu begitu. Bahkan dari maghrib sampai isya nggak pulang. Kalau sekarang kan mungkin karena karyawan sih tujuh ya. Jadi mesti likum waktu itu berat. Sidang majlis yang mulia. Ini teguran Allah lewat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nak jadi pikirkan ya. Ai umur syakir lamun ekang loba mana pahala jeung dosa. Begitu. Anak ya, umur berapa? Umur berapa? Dia tidak tahu gitu. Ngaji kalau batin julidnya kan? Ada ya ada. Ngaji dulu banyak bagian lain. Bijuan dangdut, oh udah batu. Ngaji bukan sih. Julidnya gitu. Itu begitu. Di jalan Allah banyak kendala. Di jalan juli lancar. Seorang ulama, beliau bernama Al-Faqih Abu Lais. Ini orang Samarkand, Uzbekistan. Kitabnya terkenal Tabi'ul Mubilin sama Bustanul Arifin. Kita baca beliau ini ulama yang wafat 373 Hijriah. Jadi sekarang udah 1400. Kurang lebih hampir 11 abad yang lalu. Terhadap hadis tadi beliau menguraikan pakar-pakar ilmu di masa lalu. Apa kata beliau dengan hadis tadi? Fal wajibu, maka hukumnya wajib mau tidak mau kudu ala syekh bagi orang yang udah tua-tua usianya
Ayat ini Pak Haji sadar terhadap hadis ini. Akhirnya untung sakit hidup. Paham? Wa yazkurullah, banyak-banyak syukur, terima kasih kepada Allah. Yang ada di masjid ini, yang usianya macam-macam tua muda, bersyukur kepada Allah dibanding yang lagi ngegeletak di rumah sakit, dibanding yang lagi jalan. Kita beruntung masih tolakul ilmu. Padahal semua juga punya kenyataan, termasuk bapaknya sekarang. Kalau nggak ngaji, nggak mungkin kembali, langsung pulang. Berhubung tadi di telepon, pengajar kan, dia lari datang. Alhamdulillah. Saya juga kalau nggak ngaji nggak kembali. Nah ini masalah waktu. Maka kata Al-Faqih Abu Lais, wal wajibu ala syaihi ayya'rifa hadihi. Sampai dikatakan mau tidak mau alias wajib. Lamun dibuktikan wajib, mau tidak mau harus sadar terhadap hal ini. Wa yazkurullah, banyak bersyukur kepada Allah meskipun kita tua tapi masih hidup. Kenapa tua masih hidup? Masih sempat nyebut Allah, masih sempat ibadah sholat, masih sempat melaksanakan amal soleh. Jangan saja mendaik pulang. Kita sejam lagi mati, masih untungan kita amal udah mati. Makanya kan nanti di akhirat banyak, ya Allah, kembalikan aku ke dunia 10 menit aja ya Allah, saya akan sedekah, saya akan ibadah. Kata Allah, terlambat punya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas sholihin. Tuh, itu udah gak ada artinya di akhirat nanti. Kiamat udah habis, nggak ada lahan lagi. Maka sebelum ini kita banyak sadar, ya. Wa yastawi minal kiramil katibain. Kita kudu malu, Pak. Di diri kita ini ada CCTV, 2 CCTV aktif. Bahasa agamanya kiramal katibain, 2 malaikat pemantau, 1 raqib, 1 atid. Ini perlu, Pak, supaya pejabat nanti nggak korupsi. Ya, supaya pemimpin-pemimpin sadar. Maka ada cerita bercanda sedikit. Assalamualaikum. SMA. Waalaikumsalam. Siapa? Ente. Sama siapa ente? Bertiga Ustaz. Mana 2 lagi? Itu raqib atid begitu, Pak. Benar itu. Benar di situ. Raqib atid bertiga itu. Orang sendiri. Kita masa bertiga. Mana lagi 2? Itu raqib atid. Ini orang udah mau ngaji. Ada yang berhubungan kali sama Allah dan dia. Artinya Allah tahu raqib atid sama ente. Jadi ada CCTV. Di sini ada apa? Ini raqib, pencatat kebaikan. Ini atid. Dua-duanya, Pak, nggak ada kerjasama, tidak ada nepotisme. Dia sama malaikat, masing-masing pakai Z, masing-masing. Kata malaikat raqib, tulis ya kebaikan, boleh segera. Cuman kalau ada kejahatan, kata atid, jangan ditulis dulu, tungguin 7 jam. Dia ngambil mangga, 7 jam mangga dikemanain? Kalau dimakan, tambah 7 jam. Betul, si anu makan mangga si anu. Itu hebatnya tuh. Raqib, malaikat pencatat kebaikan, ada kebijakan. Kata atid kejahatan, kebaikan segera tulis. Kejahatan jangan ditulis dulu. Dikasih ansar waktu. Nanti kita bahas. Orang yang melakukan kejahatan oleh malaikat atid ditunggu 7 jam. Ini orang ambil motor, ditunggu 7 jam. Kalau 6 jam ulangin, berarti nggak tulis ya. Apa begitu, Pak?
saking sayangnya amal rahmatan lil. Nah, malulah engkau hambaku, aku ini kata Allah bisa dekat dengan kamu, bisa jauh, tapi yang dekat dengan kamu ada 2 CCTV kiraman katibain, 2 pencatat yang mulia, maksudnya malaikat raqib atid. Nggak bisa kemana-mana Pak, kemana aja pasti disensor. Coba deh Pak, Bapak ingat tak? Ya kemana Pak? Ya kali itu kan. Ingat raqib ngikutin, atid ngikutin, mana aja direkam dulu. Kita rekamannya disetor sama Allah. Kalau udah meninggal dulu, banyakkan mana amal soleh sama amal soleh. Lawan soleh boleh. Kemudian wayang na'u minal ma'asyi, udah tua nggak pantas masih ngajari pongrai. Udah tua masih tebak-tebuk, masih nyawel wae. Udah tua nggak mau ke masjid. Wayakunu bilang justru lagi tua cepet-cepet terima kebaikan-kebaikan alam pengadilan. Gas nama gas aki-aki gas ini setengah benar gue ke masjid beja ke ini air bakal baik lamun cakra bisa itu gimana ini dia ngakai itu mulai ke masjid. Nah gas kisut ini gas awas hari Fa'inna zar'a. Nah ini kita hidup manusia digambarkan dengan tanaman. Maka ulama di abad ke-11 menjelaskan karena ibarat tanaman, manusia ibarat tanaman. Tanaman yang sudah saatnya dipetik hasilnya geus kolot eta mangga teh kudu dipetik lamun teu digerebet kampret. Kampret aya 2, aya kampret biasa, aya kampret kepala hidung. Manusia. Tanaman kalau udah tua layan kajirubi nggak nunggu waktu jatuh buru-buru petik tidak dipetik oleh Allah. Secara umum orang yang lebih tua dia yang lebih dulu meninggal, tetapi umur itu gak ada yang tahu, bisa yang muda bisa yang tua. Umumnya kalau kita hidup udah lama begini semakin tua semakin dekat ke ajal, itu maksudnya. Itu bagi nasihat teguran buat orang-orang tuh. Ayo dah, akhirnya lama. Orang jadi imam dia ke masjid, imam jadi makmum. Nah, ayo nambah-nambah amal soleh lah. Yang barang imam masjid indah. Gak mungkin aku tuh, gak mungkin aku. Kita yang udah tua datang ke masjid sekali lebih awal. Sebab orang yang ke masjid itu pahalanya berbeda. Yang ke masjid maghrib 5:30 datang, itu pahalanya nanti akan dibuktikan Allah wajhuhu kasyamsi, wajahnya badannya terang di akhirat seperti matahari. Maka nanti di mahsyar seolah-olah kos ayah jengset dicakap amat dia. Karena dulu di dunia banyak hamba Allah yang ke masjidnya jauh sebelum waktu tiba azan. Setengah 6 dulu dia baca dia lebih ngopi. Yang pukul 6:04 wajhuhu kal qamar, seperti bulan. Terangan mana bulan sama matahari? Bulan eleh dan matahari. Yang jam genap pas sampai azan karena juni seperti bintang. Yang datang ke masjid ke sekolah kos lampu patroma sakit cang
Yang ketinggalan rakaat kos lampu balander. Nu sholat di imam kos lampu coleng. Lampu nu leutik sumuran daun kaum teh. Ngerti pada itu minyak tanah sumuran daun kaum sakit cak anak. Manehna keur dimasuk kitu. Salah sih. Menyadong aing aing keur maju. Salah. Ngerti. Sawara nama ngerti suaranya. Bukan Allah. Tuh, yang sembahyang 5 waktu di rumah, kos lampu kerenting kayak di akhirat. Sakit kan? Kajian kiri, kasih. Sakit. Orang berdoa dia mereka mana ke masjid bawa. Oh salah. Kekasih hati pak. Bisa kamu percaya ayo modal ayo. Bisa begitu. Lain cerita bohong ya, ayat kita enggak. Selanjutnya wakadalika asyabab. Nah tentang pemuda nih yang masih gagah-gagah, yang usia 20-25, Bagaimana pemuda sikapnya ke depan sebagai penerus pengganti generasi. Bab yang tua-tua ibarat pohon, ibarat daun, terus meninggal udah pada rontok-rontok. yajibu alaih Ala syabab, wajib bagi pemuda-pemudi jamaah masjid Babul Huda. Ada Babul Huda remajanya ini. Nah itu masalahnya sekarang. Remaja masjid Babul Huda kudu ada. Tony, Epi, Yanti kudu ada. Ayat Allah tanamkan sejak muda ketakwaan engkau kepada Allah. Jadi pendasi pertama wa yajtanibal ma'asi, jauh-jauhi maksiat. Maka dekati masjid, jadi remaja masjid. Insya Allah Pak, aman. Wa yaqbalu ala ta'at. Mari pemuda-pemudi menerima, membiasakan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Fa'innahu la yadri, karena siapapun orangnya la yadri, tidak tahu persis mata yati ajalu, kapan meninggal. Sebab malah kalau mau juga kadang-kadang Pak, ini dapat order baru, proyek baru, yang tua malah dicabut, yang muda orang lagi dicabut. Nah ini Pak, supaya hidup ini kita punya motivasi. Jelema lamun ingat kapae, maka hidupnya begini. Coba lihat dah, orang lupa mati, maka hidupnya kayak binatang. Apa aja digabres, nggak kenal waktu. Seumur-umur karak 3 kali ke masjid, dekat masjid karak 3 kali. Seumur-umur ada di masjid. Sekali kiri, 2 kali kehujanan, 3 kali ngantar jenazah. Teluri. Kalau gitu tuh di akhirat bagaimana nasibnya? Dicek Pak. Dibongkarkan 10-10 itu bakal diterima. Oh, timbangan. Maka kata ulama sesuai hadis yang lain, Pak Inna Syababa idza kana muqbilan ala ta'atillah. Pemuda yang membiasakan dirinya tenggelam dalam ketaatan Allah dan Rasulnya, azallahu yaumal qiyamah tahta arsy. Nanti dia berpanjang umur, katakan tuanya dia biasa ibadat masih mudanya, di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bermimpi Pak, orang yang udah usia tua suka ibadah kalau masih mudanya belum terbiasa. Ya itu Pak. Maka bisa ala dia biasa. Apa yang dia bisa? Kejahatan, maka terus sampai tua dia jahat. Kalau masih mudanya kebaikan, maka warisan sampai tua. Ini ulama sudah membuktikan, survei membuktikan. Sidang majelis yang mulia, sampai di
teguran Allah kepada hambanya yang